उस पे, है ना? पर बारिश तो बंद हो। तुमको नहीं आता है तो तुम जाओ, छोड़ो। कैसे हैं सर? ये सब खाना वाना मैं यहीं रेडी कर। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का आंटी ये थोड़ा अजीब नहीं है ये चिट्ठी विट्ठी? My wife is dead. You're young. You can dream. अब तो सारे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। ऊंची बिल्डिंगों से कूदने को भी तो हिम्मत चाहिए ना। Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita bakalan bahas film dari negeri India ya, dan lagi-lagi ini adalah untuk pertama kalinya di channel ini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Lunchbox. Dirilis pada tahun 2013, film ini disutradarai dan ditulis oleh Ritesh Batra. Diperankan oleh Irfan Khan sebagai Sajan Fernandes, Nimrat Kaur sebagai Ila, Nawazuddin Siddiq sebagai Aslam Sheikh, serta berbagai bintang terkenal lainnya. Sebenarnya cerita dari film ini sendiri sedikit lucu dan unik, karena sesuai dengan judul filmnya, awal perkenalan antara kedua tokoh utama di film ini memang berasal dari sebuah bekal makan siang. Penasaran? Gimana bisa sebuah bekal makan siang menjadi sebuah cerita? Oke, kita bahas ya. Ila adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Rutinitasnya setiap pagi adalah menyiapkan segala keperluan suami dan anak perempuannya sebelum mereka berangkat kerja dan sekolah. Selain itu, Ila juga harus menyiapkan bekal makan siang untuk suaminya nanti. Nah, uniknya di sini sih, kalau kebiasaan di negara kita kan, bekal makanan itu dibawa dari pagi sekalian kita berangkat. Tapi di India, atau lebih tepatnya di film ini, bekal makan siang itu diambil ke rumah, lalu diantarkan ke tempat kerja atau tempat tujuan oleh kurir yang memang pekerjaannya mengantar jemput bekal makanan. Lalu setelah itu, bekal makanannya mereka kumpulkan lagi untuk diantar pulang pada sore hari. Ada repot ya? Kembali ke cerita. Ila selalu memasak sendiri bekal makanan untuk suaminya. Di dapurnya, ia sering berinteraksi dengan tetangga yang tinggal di atas apartemennya yang bernama Mrs. Deshpande. Jika membutuhkan masukan, Ila selalu bertanya padanya. Bahkan saat kekurangan bumbu atau bahan masakan, Ila tak segan meminta kepadanya. Seperti saat Bibi Deshpande memberi Ila sebuah bumbu masakan dan berkata bahwa suaminya pasti akan sangat menyukai resepnya. Kurir yang bertugas pun datang seperti biasanya, mengambil bekal makanan ke rumahnya. Bekal makan siang itu melalui perjalanan yang cukup jauh ke tempat tujuan bersama dengan bekal makanan milik orang lain. Semua bekal-bekal itu diambil menggunakan sepeda, menaiki kereta, dan lalu diantarkan ke tempat tujuan, sampai kepada meja dari masing-masing karyawan, termasuk pada meja seorang pria yang bernama Sajan Fernandes. Saat ini adalah bulan-bulan terakhirnya bekerja. Ia sudah mengajukan pengunduran diri dari kantornya tersebut. Di suatu hari, atasannya meminta dia mengajari pekerjaannya pada seorang karyawan baru yang bernama Aslam Sheikh. Dia adalah orang yang nantinya akan menggantikan posisi Sajan di tempat itu. Sajan lalu meminta Sheikh untuk kembali lagi ke mejanya nanti sore, karena sekarang sudah masuk jam makan siang. Sajan pun lalu membawa bekal makan siangnya ke kantin. Dia terlihat sedikit heran dengan bekalnya tersebut, tapi setelah membukanya, ia menghabiskan semua makanan di bekal itu dengan lahap. Lalu bekal makan siang itu pun dikumpulkan kembali untuk diantar pulang oleh petugas atau kurir seperti biasa. Bekal makanan milik Ila pun akhirnya diantarkan kembali sampai di depan pintu rumahnya. Ila segera mengeceknya, dan ia sangat senang karena semua makanan yang ia buat habis tak tersisa. Ia lalu melaporkan hal itu pada Bibi Fernandes. Mereka sangat senang karena berarti suami Ila menyukai resep masakan buatan mereka. Di tempat yang lain, Sajan secara diam-diam pulang dan beranjak pergi dari meja kerjanya. Padahal, ia sudah berjanji untuk mengajari Aslam pekerjaannya di sore itu.
Sajan memang adalah orang yang terlihat dingin dan sedikit acuh. Ia tidak banyak bergaul di tempat kerjanya dan sudah biasa memakan bekal makan siangnya seorang diri. Tadi sebelum pulang, Sajan menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah rumah makan. Ia memberitahu mereka kalau bulan ini ia akan berhenti bekerja. Jadi bulan depan mereka tidak perlu lagi mengirimkan bekal makan siang ke tempat kerjanya. Selama ini, dari rumah makan itulah ia biasa memesan makan siang untuk dikirim ke tempat kerjanya. Sajan juga sempat mengapresiasi bekal makanan tadi siang, yang menurutnya enak. Ia menyukainya, dan berkata pada mereka untuk terus mempertahankan itu. Di tempat lain, Rajiv, suami dari Ila, akhirnya pulang. Ila yang sudah berdandan sebelumnya, menyambut Rajiv dengan hangat. Tapi Rajiv terlihat lurus-lurus saja. Ila lalu bertanya, apa dia menyukai bekal makan siangnya? Rajiv lalu menjawab kalau masakan buatan Ila sangat enak, dan ia menyukai kembang kol buatan Ila. Mendengar itu, Ila mulai sedikit curiga bahwa bekal makanan untuk suaminya itu tertukar dengan bekal milik orang lain. Karena tadi, ia tidak memasak kembang kol. Malam hari pun mereka lewati dengan biasa saja. Tidak terlihat obrolan yang hangat terjadi di meja makan malam mereka. Keesokan harinya, Aslam mendatangi meja dari Sajan. Good morning sir, कैसे हैं आप? Ia bertanya kenapa kemarin ia tidak ada di mejanya pada sore hari. Dengan dingin, Sajan hanya menjawab bahwa ia pulang karena kemarin Aslam terlambat datang ke depan mejanya. Sajan pun lalu memintanya untuk kembali lagi setelah jam makan siang untuk memulai latihannya. Jam makan siang pun tiba. Di kantin, Sajan mulai membuka satu persatu bekal makan siangnya. Dan ternyata ada sebuah surat pada bekal itu. Surat itu berisi ucapan terima kasih karena telah menghabiskan bekal makan siang yang kemarin, dan bermaksud meminta tolong untuk melaporkan kesalahan itu pada kurir yang biasa mengantar, agar kiriman bekal makan siang mereka tidak tertukar lagi. Dan ternyata surat itu berasal dari Ila. Ila disuruh untuk menulis surat seperti itu oleh Bibi Fernandes setelah ia menceritakan kejadian yang kemarin. कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। और जब डब्बा वापस आया तो ऐसा लगा कि घर आकर आज वो मुझसे कुछ कहेंगे। वैसे वो खाना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाकर भेजा था। आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। इला। Bekal makan siang itu pun akhirnya diantar kembali oleh kurir yang bertugas. Ila segera membukanya. Terdapat surat balasan dari Sajan di situ. Tapi bukannya berterima kasih atas bekal yang telah salah ia makan, Sajan malah berkomentar bahwa bekal makan siang tadi terlalu asin. Bibi Fernandes yang mengetahui hal itu pun menjadi kesal. Ia lalu menyodorkan Ila cabai-cabean dengan maksud menyuruh Ila membuat bekal makanan yang sangat pedas untuk bekal besok. आंटी सो रहे हो और खाली आए हैं लेकिन अपना चिट्ठी का जवाब आया है। क्या लिखा है पढ़? डियर इला, द फूड वाज वेरी सॉल्टी टुडे। क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। तो रुक एक मिनट, ये ले डाल दे। ना ना आंटी, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं डब्बे वाले को बोलने वाली हूँ, डब्बा गलत एड्रेस पे जा रहा है। क्यों? तेरी जान पहचान वाला है क्या? हाँ। Di siang hari, Aslam kembali mencari-cari Sajan sampai ke perpustakaan atau tempat pengarsipan. Sajan masih terlihat sedikit acuh dan enggan mengajari Aslam. Aslam yang mencoba ramah, lalu terus mencoba mengajaknya berbincang dan bercanda. Walau Sajan hanya diam dan seperti tak menghiraukannya. Sampai ketika Aslam berkata bahwa ia mencium bau makanan yang lezat setiap kali Sajan membuka bekal makan siangnya. Aslam lalu memuji kalau istrinya pasti sangat pintar memasak. Tapi dengan dingin, Sajan lalu berkata bahwa istrinya telah wafat. बिन चखे मुंह में स्वाद आ जाता है। वाह 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 वाह। आपकी वाइफ ना सर, जादूगर में क्या आता है, जादूगर। My wife is dead. Esok harinya, Sajan tidak menemukan lagi surat pada bekal makanannya. Tapi ia mendapati hampir semua makanan di siang itu sangatlah pedas. Ia lalu menulis surat untuk Ila, berkata bahwa bekal makanan yang tadi tidak keasinan, tapi sedikit terlalu pedas. Tapi ia mengakalinya dengan memakan pisang setelah makan, sambil bercerita bahwa sebagian orang India memiliki kebiasaan memakan pisang setelah makan, karena selain memang cocok sebagai pencuci mulut, harganya pun terjangkau. Ila sedikit tersenyum membaca surat dari Sajan tersebut, dan sejak saat itu, mereka berdua pun setiap hari selalu balas-membalas surat melalui bekal makan siang itu. Bercerita soal apa saja yang terjadi pada hari-hari mereka, juga cerita mengenai hidup dan masa lalu mereka. Ila lalu bercerita mengenai suaminya yang sering pulang terlambat dan tidak pernah menceritakan apa-apa. Ia juga bercerita mengenai tetangganya Bibi Despande yang selalu membantunya memasak.
Sajan lalu membalas bahwa suami Ila mungkin memang benar sibuk karena sekarang kehidupan memang sudah terlalu ramai. Terlalu banyak manusia menginginkan apa yang dimiliki manusia lain. Bahkan mencari kursi kosong di bus pun adalah sebuah hal yang sulit sekarang ini. Sajan pun lalu bercerita mengenai istrinya yang telah tiada dan dimakamkan secara horizontal. Membuatnya ingin memesan pemakaman yang sama untuknya nanti. Tapi ia justru malah ditawari pemakaman dengan posisi vertikal karena banyak rumah pemakaman yang sudah kehabisan tempat. Aku sudah banyak berdiri sepanjang hidupku di bus dan kereta. Apakah aku juga harus tetap berdiri saat aku mati nanti? Sambung Sajan. Sajan lalu menyarankan Ila untuk mencoba memiliki anak lagi karena kehadiran seorang anak biasanya bisa memperbaiki sebuah hubungan. Lalu di rumahnya, Ila mencoba mengikuti saran dari Sajan. Tapi suaminya selalu terlihat seperti tidak ingin berhubungan dan malah mengeluhkan bekal makan siangnya yang selalu berisi kembang kol. Di suatu hari, Aslam mendekati Sajan di meja makan siangnya. Ia sedikit marah karena Sajan selalu saja menghindarinya dan seperti tidak ingin mengajari pekerjaan lamanya itu kepadanya. Melihat Aslam yang kecewa, Sajan lalu menyuruhnya untuk mengerjakan sebuah dokumen di meja kerjanya. Aslam pun kembali tersenyum dan berterima kasih. Ia dengan semangat segera mengerjakan apa yang Sajan perintahkan. खुद ही सीखा और ये भी खुद ही सीख लूंगा, बस ये बोलने के लिए आया. Listen, you go to my desk. वहाँ पर अहमदाबाद सेक्टर का क्लेम्स फाइल है. थैंक यू सो मच सर. सर मैं अभी गया, अभी आया सर. No, don't come back. Kesempatan yang lain, mereka pun pulang bersama dalam satu kereta. Aslam menceritakan pengalamannya yang pernah bekerja di berbagai tempat, seperti di Dubai dan Arab Saudi. Karena pernah menjadi juru masak, Aslam biasa memotong-motong sayuran dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Katanya, ia melakukan itu agar saat sampai rumah, ia bisa langsung masak untuk Meheru Nisa. Meheru Nisa adalah calon istrinya. Aslam berkata sangat mencintainya. Dan karena hal itulah, sekarang ia ingin bekerja dan menetap di India. Esoknya, Sajan kembali membaca surat dari Ila, seperti sudah menjadi rutinitas baru dan hal yang ia tunggu-tunggu setiap harinya. Ila bercerita bahwa tadi malam, suaminya lagi-lagi pulang terlambat dan tak mengatakan apapun saat sampai di rumah. Ila juga berkata bahwa ia menemukan sebuah buku resep milik mendiang neneknya. Dan kali ini, ia membuatkan Sajan bekal makanan dari resep milik neneknya tersebut. Saat selesai membaca surat dari Ila, Aslam tiba-tiba datang menghampiri Sajan. Sajan pun segera menyembunyikan surat itu dan lalu mempersilahkan Aslam untuk duduk bersamanya. Aslam hanya membawa 2 buah pisang untuk makan siangnya. Sajan yang melihat itu lalu menawarinya untuk mencoba bekal makan siangnya. Awalnya Aslam menolak dan malu-malu, tapi pada akhirnya ia pun menerima tawaran dari Sajan tersebut. Aslam langsung menyukai dan memuji kelezatan dari bekal makan siang Sajan. Ia lalu bertanya dari mana Sajan mendapatkannya. Sajan lalu menjawab dengan datar bahwa ia memesan makan siang itu dari sebuah rumah makan di dekat tempat tinggalnya. Why? कमाल है सर, कमाल है. सर मेरा एक डब्बा बोल दीजिए. Sajan membalas surat itu dengan pujian akan makanan dari resep neneknya. Lalu Sajan menyelipkan sedikit curahan hatinya pada surat kali ini. Tadi malam ia memutar kembali rekaman acara televisi yang dulu selalu ditonton oleh mendiang istrinya. Ia menonton lagi dan lagi acara TV itu sampai ia ketiduran. Dan akhirnya ia memahami bahwa ternyata hal itulah yang selama ini ia cari. Sajan teringat dahulu ketika istrinya masih ada, hampir setiap hari ia selalu tertawa menonton acara TV tersebut. Dan Sajan biasa menyaksikan itu semua di teras luar sambil merokok atau sambil membenarkan sepedanya. Ia sedikit merindukan masa-masa itu dan berharap bisa kembali lagi ke masa dahulu. Ila pun sedikit merenung membaca surat balasan dari Sajan tersebut. Esok harinya, Aslam sudah tidak malu-malu lagi untuk menghampiri Sajan di meja makan siangnya. Sajan akhirnya harus membaca surat itu di sela-sela pekerjaannya. Dalam surat itu, Ila bercerita bahwa ibunya juga suka menonton acara-acara lama di TV. Dan saat ia kecil juga, ia sering ikut menonton sampai berjam-jam. Ila lalu bercerita tentang ayahnya yang terkena kanker paru-paru karena sering merokok. Karena surat dari Ila tersebut, Sajan mulai mencoba untuk tidak lagi merokok di rumahnya. Di hari yang lain, Ila sedang mencuci baju keluarganya, termasuk kemeja kerja suaminya. Ia berhenti pada sebuah pakaian dan berulang-ulang menciumi kemeja milik suaminya, seperti menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dan hal itu pun membuat air mukanya berubah menjadi gusar. Lalu pada siang hari, Ila dan anaknya pergi untuk menjenguk orang tuanya. Dalam perjalanan mereka ke sana, masih terlihat kegalauan di wajah Ila.
Setelah sampai, ia lalu berbincang-bincang dengan ibunya. Ila lalu menyadari bahwa TV di rumah itu sudah tidak ada. Ia langsung menebak bahwa ibunya sedang memerlukan uang dan TV itu telah ibunya jual. Akhirnya ibunya pun mengakui hal itu. Ia sedang memerlukan uang untuk biaya perawatan ayah Ila yang terkena kanker. Mengetahui itu, Ila lalu berkata bahwa ia akan mencoba meminjam uang pada Rajiv, suaminya. Awalnya, ibunda Ila menolak karena Rajiv berasal dari keluarga sebelah, atau mungkin maksudnya bukan anak kandung ya. Tapi pada akhirnya, ia mau menerimanya bila memang Rajiv mau memberi pinjaman, karena mereka memang sangat memerlukan uang. Ila pun pulang, dan tak lama, kurir yang biasa mengantar pulang bekal makanan mereka pun datang. Dalam surat di bekal itu, Sajan kembali menceritakan apa yang ia alami dengan melankolis. Saat perjalanan pulang, ia bercerita bahwa sudah banyak tempat dan bangunan yang berubah. Tapi ada juga yang masih tetap sama, seperti contohnya kantor pos dan rumah sakit di mana ia dilahirkan. Sekaligus tempat bagi ayah, ibu, dan istrinya wafat. Rasanya kita akan banyak melupakan sesuatu bila kita tidak sering menceritakannya. Tutup Sajan. Esoknya, Ila membuatkan olahan terong yang Sajan sukai. Ila tahu karena Sajan pernah bercerita bahwa ia sangat menyukai terong di salah satu suratnya. Tapi dalam bekal kali ini, Ila bercerita bahwa sepertinya suaminya memiliki sebuah hubungan gelap. Ia pernah terpikir untuk membututi suaminya. Tapi, hal itu tidak jadi ia lakukan karena ia takut. Ila lalu bercerita, anaknya pernah membaca sebuah tulisan yang berisi bahwa Bhutan adalah sebuah tempat yang menyenangkan, karena hampir semua penduduk di sana hidup dengan bahagia. Kali ini Sajan yang sedikit termenung membaca surat dari Ila tersebut. Dalam perjalanan pulang, sambil sedikit tersenyum, Sajan bertanya pada Aslam, apakah ia pernah pergi ke Bhutan? Aslam menjawab belum pernah, tapi sepertinya pergi ke Bhutan adalah hal yang baik, karena di sana 1 rupiah setara dengan 5, sambung Aslam. Aslam lalu memberi Sajan sebuah kalimat bijak yang berbunyi bahwa kereta yang salah bisa membawa kita ke stasiun yang tepat. Sajan pun kembali tersenyum mendengar kalimat itu. कि कभी-कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है. Dan ternyata dalam surat balasannya kepada Ila, Sajan bertanya padanya, bagaimana jika mereka berdua pergi ke Bhutan? Esoknya Ila membalas, bagaimana bisa ia pergi bersamanya? Bahkan sampai sekarang, ia belum mengetahui nama dari Sajan. Tapi Sajan masih terlihat ceria membaca surat itu. Aslam yang datang pun menyadari bahwa mood Sajan sedang sangat bagus. क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं. क्या बात है. सब पता 10 साल कम लग रही है आपकी एज. Kacud. Dan akhirnya, Sajan memberitahukan namanya pada surat balasan selanjutnya. Dan esoknya, dalam isi suratnya, Ila mengajak Sajan untuk bertemu di sebuah kafe pada jam makan siang. Karena mereka tidak mungkin akan terus saling membalas surat bila ingin lebih saling mengenal. Sajan lagi-lagi tersenyum membaca surat itu. Ia sangat senang, walau tergambar juga sedikit rasa khawatir di wajahnya. Dan di tengah-tengah senyumannya, seseorang datang dan meminta Sajan untuk segera menghadap atasannya. Sajan pun lalu bergegas pergi menuju ruang atasannya itu. Dan ternyata sudah ada Aslam juga di sana. Lalu atasannya menjelaskan bahwa tadi ia dibuat malu di dalam sebuah rapat karena sebuah laporan keuangan yang hampir semuanya salah hitung. Atasannya itu memarahi Aslam dan meminta Sajan mengkoreksi lagi semuanya. Tak peduli meski Sajan harus begadang mengerjakannya. Sajan sedikit membela Aslam. Ia berkata bahwa dialah yang mengerjakan semua laporan itu. Atasannya sebenarnya tidak mempercayai ucapan dari Sajan itu karena selama 35 tahun bekerja di sana, Sajan tidak pernah membuat kesalahan. Sajan akhirnya harus membereskan semua laporan itu walau sudah melewati jam kerjanya. Aslam lalu menghampirinya dan meminta maaf. Kini Sajan yang memarahinya dan mempertanyakan bagaimana ia bisa begitu bodoh dan teledor mengerjakan semua laporan itu. तुम्हारा कोई सऊदी का ओडीपी का फाइल नहीं है. These are government records. Do you understand? तुमको नहीं आता तो तुम जाओ, छोड़ो. Aslam terus minta maaf pada Sajan. Ia lalu mengajak Sajan bermakan malam di rumahnya sebagai wujud permintaan maaf. Nanti ia akan membuatkan Sajan pasanda, masakan andalannya. Walau masih marah, pada akhirnya Sajan pun menerima tawaran. Ia lalu datang ke rumah Aslam. Di sana, mereka bermakan malam sambil berbincang dan bercanda dengan calon istri dari Aslam. Lalu setelah makan, Aslam bercerita bahwa dia akan segera menikahi calon istrinya itu. Aslam adalah seorang yatim piatu, jadi nanti pasti tidak akan ada keluarga yang datang dari pihaknya. Jadi Aslam meminta Sajan untuk datang dan bersedia menjadi wali baginya. Sajan terdiam sebentar dan lalu ia menyanggupinya. Aslam pun tersenyum lebar mendengar jawaban dari Sajan itu.
Esoknya, Sajan menghabiskan waktu cukup lama di depan cermin sebelum berangkat kerja. Ia juga menyempatkan diri untuk sedikit bercukur di kamar mandi. Sajan terlihat sedikit lebih rapi dari biasanya. Tapi di dalam keretanya menuju kantor, Sajan yang sedang berdiri dipersilakan duduk oleh seorang anak muda. Hal itu sepertinya membuat moral Sajan sedikit turun dan membuatnya merasa bahwa dirinya sudah tak lagi muda. Siang hari pun tiba. Terlihat Ila sudah menunggu di sebuah kafe. Ia sedikit cemas dan gelisah karena sudah menunggu cukup lama, menunggu kedatangan pria yang belum pernah ditemuinya. Dan walau sudah menunggu selama itu, Sajan tidak pernah datang ke mejanya. Ila sangat kecewa. Dalam bekal makanan esok harinya, tidak terdapat makanan ataupun surat di dalamnya. Tapi Sajan bisa memahaminya. Ia merasa memang pantas diperlakukan seperti itu. Sajan lalu menulis surat kepada Ila. Ia meminta maaf dan berkata bahwa ada yang telah ia lupakan dan ia terlambat menyadarinya. Sajan lalu bercerita, di hari kemarin sebelum pergi, ia berada di kamar mandi dan mencium bau kakeknya. Membuatnya sedikit bernostalgia karena seolah-olah memang ada kakeknya di situ. Dari situ ia menyadari bahwa sekarang ia memiliki bau yang sama seperti mendiang kakeknya dulu. Selain itu, ia selalu dipersilakan duduk oleh anak-anak muda saat berada di kereta. Lalu Sajan berkata bahwa kemarin sebenarnya ia datang ke tempat yang mereka janjikan. Sebenarnya, Sajan ingin mengutarakan semua ini secara langsung. Tapi pada akhirnya ia hanya bisa duduk memperhatikan Ila yang sedang menunggu dengan gusar dan menghabiskan semua air minum di mejanya. Kau terlihat masih muda dan pasti masih memiliki sebuah impian yang besar. Ila, tidak ada orang yang membeli tiket lotre yang sudah kadaluarsa. Tutup Sajan. Sajan lalu mendatangi acara pernikahan Aslam seorang diri. Dan ternyata memang hanya Sajanlah yang datang sebagai keluarga dari pihak Aslam. Sajan lalu memberikan selamat juga doa untuk Aslam saat dia pulang. Ia lalu berkata, jangan malu untuk mengunjunginya di Nasik nanti. You'll be a good husband. Nasik kan? Di hari yang lain, Ila yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari ibunya. Ayahnya wafat pada hari itu. Ila pun segera datang dan lalu memeluk ibunya saat ia tiba. Entah itu karena sedih atau memang itu perasaannya yang sebenarnya, ibunya bercerita pada Ila. Dulu aku berpikir entah bagaimana jadinya nanti jika suamiku mati. Tapi sekarang ternyata aku hanya merasakan lapar. Ila menyuruh ibunya itu untuk berhenti berbicara karena ia melantur di depan banyak tetangga yang sedang datang melayat. Tapi ibunya malah melanjutkan bahwa selama ini ia merasa sangat kerepotan mengurus ayah dari Ila. Menyiapkan sarapan, memandikan, dan memberinya obat setiap hari. Ila pun hanya bisa terdiam mendengar semua ucapan dari ibunya itu. Lalu di hari yang lain, untuk pertama kalinya Ila berkata pada kurir yang biasa mengambil bekal ke rumahnya bahwa bekal makan siang mereka telah tertukar. Tapi bapak kurir itu bersikeras bahwa mereka tidak pernah salah mengirimkan bekal makanan. Ila lalu meminta alamat tujuan pada kurir itu jika memang ia merasa benar. Ila pun lalu mendapatkan alamat itu. Ia lalu pergi ke sana dengan membawa anak. Ila akhirnya tiba di kantor Sajan dan lalu mencari meja kerjanya. Ia pun menanyakan nama Sajan Fernandes pada karyawan lain yang ada di sana. Tapi sayangnya, Ila tidak menemukan Sajan di meja itu. Karena sekarang, Aslam sudah menggantikan posisi Sajan dan bekerja di meja itu. Aslam lalu berkata pada Ila bahwa Sajan telah pensiun dini dari perusahaan mereka dan ialah yang menggantikan posisinya. Ila lalu bertanya di mana ia bisa bertemu dengan Sajan. Tapi Aslam menjawab bahwa pada hari itu Sajan baru saja pergi ke Nasik. Ila pun terlihat bingung sambil merenung mendengar jawaban dari Aslam. Lalu Aslam mengantar Ila dan anaknya ke tempat pemberhentian taksi terdekat. Aslam lalu meminta maaf pada Ila karena ia tidak bertemu dengan Sajan. Sorry lah, ma'am. Sajan memang benar pergi menuju Nasik dengan menggunakan kereta api pada pagi hari. Di kursinya, ia bertemu dan berbincang dengan seorang pria. Orang itu bertanya, apakah Sajan akan pindah ke Nasik? Karena dirinya sendiri pun sudah lama pensiun bekerja dan lalu pindah ke Nasik. Tapi sekarang, dia malah sering pergi ke Mumbai untuk mengunjungi anak perempuannya. Ucapan dari pria itu membuat Sajan menjadi ragu di sepanjang perjalanannya ke sana. Dan benar saja, pada sore hari, Sajan akhirnya kembali lagi ke kotanya, ke rumah lamanya. Dan seperti biasa, pada malam hari, Sajan selalu melamun di teras lantai atas rumahnya sambil kembali merokok. Dan pada malam itu, Ila akhirnya membulatkan tekadnya. Ia membuka semua perhiasan emasnya dan berniat menjual semuanya, termasuk kalung pernikahannya. Esok paginya, terlihat Sajan sedang menanyakan alamat kepada beberapa kurir yang biasa menjemput dan mengantarkan bekal makanan. Ia mencoba mencari tahu alamat rumah Ila.
Sama seperti yang pernah Ila lakukan sebelumnya. Kurir-kurir itu sepertinya tahu lokasi alamat yang ditanyakan Sajan. Sajan pun lalu ikut bersama mereka, menaiki kereta seperti biasa untuk pergi mengambil bekal makan siang dari rumah ke rumah. Sementara di rumahnya, Ila yang sedang memperhatikan anaknya berangkat sekolah, namun sambil berkata dalam hati, ia sudah berencana untuk pergi ke Butan bersama anaknya pada sore nanti. Dan lalu, apa yang terjadi? Tamat. Gantung ya endingnya. Nah ini nih tipe film yang nyuruh kita untuk berimajinasi sendiri akan seperti apa endingnya nanti. Apakah Sajan akan bertemu dengan Ila atau tidak? Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film The Lunchbox. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Tonton juga story, review, rekomendasi film, dan berbagai video kami lainnya. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play.